Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi nih bareng aku Aulia Zahra Dan aku Quinza Jasmine di acara Biskopaja, Bincang Seru Komunitas Pelajar Jakarta. Oke. Halo Sobat Pintar, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Di siang hari ini Biskopaja mengangkat tema yaitu merajut prestasi sebagai mayoret. Dan di studio hari ini kita udah kedatangan nih bintang tamunya, yaitu bintang tamu dari SMP Negeri 139 Jakarta. Halo. Keren-keren banget nih ya Za, ya, Keren-keren banget. bintang tamu kita hari ini. Oke, mungkin kita udah kenal ya Za sama bintang tamu kita hari ini, tapi kita harus memperkenalkan juga nih ke bintang ke sobat pintar di rumah ya kan. Siap. Boleh kakaknya yang mau memperkenalkan diri duluan? Oke, mungkin di sini aku dulu kali ya yang memperkenalkan diri. Hai halo semuanya, kenalin aku Chayara Alima atau bisa dipanggil Yara. Di sini aku sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 139 Jakarta, masa bakti 2024 sampai 2025. Halo Hai semuanya. Kak. Oke, sekarang aku ya. Boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Harjun Karim, biasa dipanggil Harjun. Aku sebagai peraih juara 1 individual mayoret tingkat senior brass pada kejuaraan Indonesian Open Marching Band Competition 2024. Wah, keren banget. Hai Kak Jun. Hai Kak Syara. Ini aku jujur pertama kali nih ketemu sama juara mayoret. Wah, aku baru tahu nih ada lombanya ya ternyata. Ada. Wow, oke. Boleh, kita berarti boleh nanya-nanya dong. Kan Boleh kepo kan ini pertama kali ketemu ya enggak Kita kepo dikit nggak apa-apa kali ya. Betul. Oke, Oke. mungkin pertama aku mau nanya nih. Gimana sih Kak Harjun tuh bisa mulai tertarik jadi mayoret atau mulai tertarik mau masuk marching band deh gitu. Pada awalnya. Betul. Oke, jadi pada awalnya saya tertarik jadi mayoret itu dari sebelum masuk SMP. Bahkan aku masuk ke SMP 139 Jakarta ini karena tertarik marching bandnya gitu. Mantap. Oke, berarti udah dari awal ya, udah ngincer Betul, gitu. Udah ngincer. Oke, wah menarik juga nih. Kalau itu tuh dulu bisa tertarik tuh kenapa sih Kak? Mungkin ada teman kakak nih yang dulu marching band juga terus kakak ngeliat wah keren banget gitu. Apa gitu Iya, tuh Kak? itu bener banget. Jadi di saat aku kelas 7 ada tuh satu kakak kelas, dia posisinya waktu itu di kelas 9. Dia sebagai mayoret. Nah, jadi karena dia mayoret di sekolah, terus kayak kelihatan dia tuh famous banget gitu. Terus aku jadi pengen juga kan kayak gimana sih rasanya jadi mayoret, dikenal banyak orang, terus punya prestasi banyak gitu. Jadi punya idola ya. Betul, Wah, betul. oke. Berarti ini dari kayak kebanyakan orang ya. Jadi Iya. ke influence gitu ya. Wah, keren banget nih, keren banget nih. Menginspirasi gitu. Menginspirasi betul. Oke. Aku masih mau nanya sama Kak Harjun. Oke. Sebenarnya tuh kenapa sih kakak tuh malah milih jadi mayoret? Kan di marching band itu kan ada banyak ya perannya, kayak drummers gitu. Nah, kenapa kakak malah milih jadi mayoret? Apakah ada alasan khusus buat jadi mayoret? Pada dasarnya aku suka sama yang namanya memimpin suatu kelompok gitu. Terus juga aku tuh pengen ngelatih dengan aku jadi mayoret, aku bisa ngelatih rasa disiplin aku, tanggung jawab aku, dan juga kepekaan aku terhadap orang-orang sekitar gitu. Berarti jiwa kepemimpinannya sangat kuat nih Ja. Wah. Vibes-nya tuh udah vibes Betul, apa ya? betul. Danton gitu loh. Waduh. Iya, Danton. Sebenarnya Danton bukan ya? Kalau di Ya, marching band tuh. Kalau di marching band, iya masuknya Oh, Danton. kayak Kalau di Danton. Paskibra gitu Danton. Oke. Mantap. Oke, kalau gitu pasti kan untuk menang ini kan gak gampang ya Kak? Wah, Ya kan? betul. Betul lah. Betul sekali. Pasti kan ada proses yang sangat panjang nih.
aku mau nanya jadwalnya kayak apa sih Kak latihannya tuh untuk persiapan atau sehari-hari aja gitu? Kalau untuk dari sekolah itu jadwal latihannya seminggu 1 kali. Tetapi di luar jam latihan di sekolah, aku tetap latihan di rumah gitu. Seperti kayak abis pulang sekolah, terus di hari libur Sabtu atau Minggu gitu, aku tetap latihan mandiri buat nyari-nyari gerakan, ngulik-ngulik gerakan baru biar semakin lancar lah gitu. Kalau misalkan ada perlombaan atau ada penampilan-penampilan gitu. Oke, wah berarti sangat padet ya Wah, gitu. sekali. Yang aku kepo juga tuh, kok bisa sih kakak bisa membagi waktunya gitu? Karena kan kakak kayaknya nggak cuma mayoret doang nih, pasti kan ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu. Jadi bagi waktunya gimana Oke, sih Kak? ini aku tarik ya ke kelas 8 nih. Boleh. Jadi waktu kelas 8 aku ada 3 kegiatan. Yang pertama OSIS, yang kedua drum band, yang ketiga pramuka. Nah, biasanya di setiap awal bulan gitu atau awal semester, aku mulai bikin jadwal nih dari ketiga kegiatan itu. Misal kayak di drum band ada jadwal lomba apa, di OSIS ada acara apa, di pramuka ada acara apa. Biasanya tuh aku susun dulu nih jadwal-jadwalnya biar gak bentrok gitu antara jadwal latihan ataupun acara misal kayak lomba atau OSIS gitu. Oke, berarti harus dilatih ya, harus Betul, bener-bener betul. dilatih. Oke. Oke, jadi sekarang aku mau nanya sama Kak Cara. Boleh banget. Sebenarnya pandangan kakak tuh kalau lihat kayak ekstrakurikuler kayak marching band ini tuh gimana sih? Kakak mau ngasih dukungannya apa gimana gitu buat eskul ini? Pastinya di sini aku bangga banget sama ekskul-ekskul yang ada di SMP Negeri 139 Jakarta. Dan untuk drum band sendiri atau marching band sendiri aku juga pastinya bangga banget. Karena menurut aku pribadi, ekskul marching band ini bukan hanya ekskul di mana hiburan doang gitu, enggak. Tapi ekskul marching band ini juga melatih siswa-siswi SMP Negeri 139 Jakarta dalam kedisiplinan ataupun kerjasama dan masih banyak lagi. Jadi ekskul marching band ini bermanfaat banget lah gitu. Oke, kan kakak sebagai ketua OSIS ya. Iya. Sebenarnya peran-peran anggota kakak tuh dalam buat ngedukung ekstrakurikuler kayak marching band itu gimana sih kak? Kalau untuk OSIS sendiri itu kita biasanya untuk mendukung ekskul-ekskul yang ada di sekolah, terutama marching band, itu kita lebih ke kayak promosi gitu sih. Jadi kita promosi di sosial media. Kalau misalnya di sekolah kita tuh ada loh ekskul marching band dan kita juga punya banyak prestasi nih. Jadi orang-orang lain tuh pada, wah ini keren banget ya gitu. Jadi kita lebih ke arah promosi. Oke. Berarti mengajak ya Iya, sifatnya. mengajak. Oke, boleh. Makasih kak. Itu ada nggak sih Kak kayak misalnya program-program khusus gitu yang diadakan misalnya khusus untuk mempromosikan ekskul ini atau ini gitu, ada nggak sih Kak? Kalau untuk program sendiri sih biasanya untuk mempromosikan ekskul. Kalau ekskul itu biasanya kita ada kegiatan demos atau demo ekskul gitu kan. Nah, di mana kegiatan demo ekskul ini dilaksanakan saat masa MPLS. Jadi siswa-siswi pendaftar baru itu bakal ngelihat penampilan-penampilan dari semua ekskul di SMP Negeri 139 Jakarta. Nah, kesempatan itu juga yang bikin ekskul-ekskul tuh lebih famous, terus mereka menunjukkan kemampuan mereka gitu. Jadi anak-anak peserta didik baru itu pada tertarik sama ekskul inilah atau ekskul itu atau marching band kayak gitu sih. Oke. Berarti sifatnya sangat-sangat mengajak ya. Iya, Oke, mengajak boleh. Oke, aku mau balik lagi nih nanya sama Kak Harjun. Oke, boleh. Tadi kan udah nanya nih masalah latihan sehari-harinya ya Kak. Tapi kan pasti kalau misalnya mau lomba, apalagi kan tingkat nasional itu kan pasti persiapannya harus khusus dong. Betul. Ada jadwalnya tersendiri atau ada kegiatannya tersendiri gitu. Itu kayak apa sih Kak? Waktu persiapannya tuh apa yang Kakak lakuin? Jadwalnya kayak gimana gitu Kak? Untuk jadwal paling saya mengambil tuh di waktu-waktu libur mungkin atau kalau emang nggak ada waktu libur setiap pulang sekolah saya latihan. Jadi misal kayak latihan melempar, terus ulik-ulik gerakan baru gitu, ngelancarin hal-hal gerakan-gerakan yang udah saya pelajari seperti itu sih paling. Jadi nggak ada jadwal khusus. Hari ini saya latihan ini, hari ini saya latihan ini, sebenarnya nggak ada. Oke, berarti sangat mengasah kembali. Mengasah kembali, ya. Oke, jadi masih Kak Harjun lagi nih. Oke. Sebenarnya kan kalau buat mayoret ini pasti ada tantangannya kan ya, gak bakal mudah kan. Nah, jadi tantangan terbesar kakak itu waktu lagi kayak mayoret itu apa sih kak? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu di saat mau melempar tongkat. Oh Karena iya. itu gerakan paling di highlight lah gitu, paling dilihat oleh semua orang gitu. Jadi kalau misalkan sampai jatuh, wah
Itu bukan cuma malu sih. Sedih banget rasanya pasti. Jadi tantangan terbesar aku yaitu kalau pas mau ngelempar takutnya ada hal-hal yang gak diinginin, misal kayak jatuh gitu. Iya, Oke. pasti ngelihatnya aja tuh udah agak takut-takut gitu ya, Cak, ya kadang-kadang ya kalau ngeliatin. Takutnya berat. Oke, terus apalagi tuh ngeliatinnya tuh kadang-kadang tuh ya pas ngelempar tuh, aduh ketangkep gak ya gitu. Itu ikut deg-degan ya kan, Za. Nah makanya, oke, itu kan kalau ngelempar ya Kak. Ada yang lain gak Kak? Misalnya kayak kalau tampil tuh Kakak tuh suka takut, misalnya takut apa gitu. Kalau itu kan kayaknya kita semua juga ngeliatinnya tuh, aduh ya takut juga gitu. Tapi ada gak yang mungkin sedikit orang yang tahu gitu tentang Mayoret tuh apa yang ditakutin mungkin atau apa gitu? Yang aku takutin tuh ini juga apa, lupa. Jadi kita kan pasti setiap ada penampilan kita pasti nampilin lagu dong. Betul. Nah di setiap lagu itu ada yang namanya dinas. Dinas itu kayak gimana ya? Kayak misal lagi masuk lagu nih, lagu-lagu yang biasa gitu ya. Kan biasanya kayak ada instrumennya kan. Nah jadi bentuk dinas tuh seperti itu. Biasanya yang paling aku takutin tuh di saat lagi main terus lupa. Soalnya kan sebagai aku sebagai Mayoret gak cuman sekedar nunjukin skill, nunjukin pertunjukan, tapi juga harus memimpin kan, memimpin teman-teman, memimpin kelompok yang aku bawa gitu. Itu sih menghafal. Oke. Itu berarti pressure banget ya. Udah lagi tekanannya takut gitu. Lagi Wah, takut. keren Bener-bener. banget itu. Berani banget ya. Betul. Berani itu. Sangat berharga. Itu satu skill yang sangat-sangat amat berharga. Oke. Sekarang aku mau nanya sama Kak Cayar lagi nih. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. banget dong. Kalau dari pandangan Kakak nih, kegiatan marching band itu membentuk karakter disiplin siswa gak sih? Pastinya dong, dari mulai pola mereka latihan, terus juga kerjasama dan yang lain-lainnya juga pasti marching band ini melatih disiplin banget gitu. Jadi banyak aspek lah di ekskul marching band sendiri yang melatih disiplin para siswa dan siswinya gitu. Jadi mungkin mereka di marching band sendiri terbiasa untuk disiplin. Jadi di kehidupan sehari-hari juga pastinya mereka terbiasa untuk disiplin gitu. Jadi ekskul marching band ini bermanfaat banget lah gitu. Oke. Untuk membangun kebiasaan ya Kak? Iya, Oke. habit gitu. Oke, masih Kak Syara lagi ya? Boleh ya Boleh, nanya boleh, ya? boleh, ya? boleh. Menurut pandangan Kakak nih, gimana sih semangatnya Kak Harjun ini dalam marching band itu bisa menginspirasi gitu lah siswa-siswa yang ada di SMP 139 ini. Jadi aku pengen banget jadi kayak Kak Harjun gitu loh, semangat banget. Terus kayak dia tuh menginspirasi gitu. Gimana pandangan Kakak menurut itu? Kalau dari aku pribadi ya, Kak Harjun ini definisi dari kerja keras itu tidak mengkhianati hasil nggak sih? Iya kan? Gitu. Betul. Dan Setuju, juga setuju. Kak Harjun ini dilihat dari pola latihannya yang kayak dia menyempatkan waktunya walaupun kegiatannya padat, tapi dia nyempetin waktunya untuk latihan gitu kan. Dan dia juga yang aku tahu itu suka nge-share latihan-latihannya di sosial media. Jadinya pasti banyak banget nih siswa-siswi yang lihat media sosialnya dan terinspirasi gitu sama Kak Harjun. Jadi Kak Harjun ini sosok yang sangat menginspirasi banget lah gitu. Oke. Bener. Aku juga Betul. ngeliatinnya tuh keren gitu kan. Kayak aura tarunanya tuh kelihatan banget ya. Nanuna banget ya. Iya, betul Nanuna. Karena kebetulan pelatih kami juga dari TNI Angkatan Darat. Iya. Pantesan. Oke. Bener. Aku tuh jujur baru sekarang tahu kalau misalnya Mayoret itu ada deket sama TNI ya. Iya, Karena betul, aku betul, tuh suka mikir kayak Mayoret tuh kan sedikit ya di Indonesia ya. Aku jarang ngeliat gitu. Jadi itu pertama kali kayak, waduh keren banget. Gitu. Jadi ada rasa kagumnya sih emang ya, Ja. Ya kan. Betul. Kayak ngeliatinnya tuh wah semangat banget gitu kan. Apalagi tuh kan kalau nampil tuh ngeliatinnya tuh kayak harus energik banget gitu ya. Sebenarnya capek gak sih Kak kayak gitu Kak? Capek banget jadi Mayoret. Itu Iya, cara menanggulanginya gimana Kak? biar nggak capek. Betul. Aku sih biasanya nih, kalau misalnya emang lagi nggak mau latihan stick ya, aku biasanya lari sore, lari pagi. Jadi membina fisik aja gitu, biar gak gampang capek pas lagi tampil. Berarti membangun stamina ya Kak? Iya, betul. Oke. Ini advice yang sangat baik ini. Kayaknya kita semua perlu ya. Kita perlu olahraga nih ya. Olahraga itu penting. Betul. Karena kadang-kadang kan naik ke lantai 4 aja tuh udah. Oh, Oke, jadi aku mau nanya sama Kak Harjun lagi. Ya, Kak Harjun lagi.
Gimana sih Kak momen yang gak terlupakan gitu pas kakak ikut marching band? Ada gak sih momen yang benar-benar terbekas gitu di hati kakak pas ikut marching band ini? Ada. Apa? Itu pas lagi kejuaraan nasional ini. Jadi beberapa hari sebelum perlombaan, aku tuh sempet diingetin sama pelatih kan, jangan sampai sticknya jatuh pas lagi lomba. Karena katanya Pleasure. pengurangan poinnya tuh gede banget buat di kategori mayoret. Dan ya sayangnya waktu hari hari H-nya sticknya jatuh. Tapi ya aku harus tetap improvisasi gerakan dong biar nggak terlalu kelihatan kesalahannya. Nah, singkat cerita nih, udah selesai tampil, mau balik ke tempat kita istirahat, ya pecah lah di situ, nangis. Kayak, aduh, kok ngecewain banget gitu, sticknya bisa sampai jatuh padahal udah diingetin sama pelatihnya, gitu. Itu sih yang paling bekas. Kayaknya tuh kalau misalnya lomba tuh emang gak lengkap kalau nggak nangis dulu Wah, nggak sih? betul, Iya, betul. Itu kalau nggak nangis tuh belum afdol gitu kalau lomba. Gak apa-apa lah ya kan bisa dijadikan pelajaran juga. Oke, masih seputar Kak Harjun ya. Kak Harjun. Jadi sebagai mayoret nih, ada nggak sih hal yang paling sulit gitu buat dipelajari sebagai mayoret? Kayak misalnya gerakan-gerakan baru yang susah, yang harus ngelempar tongkat lagi. Itu susah nggak sih? Kalau untuk gerakan, ada satu gerakan tersulit bagi aku ya. Apa? Kalau bagi mayoret lain nggak tahu nih. Mayoret di luar sana. Itu biasanya gerakan yang memutar badan karena memang pada dasarnya aku tuh gemuk. Jadi kalau buat muter badan tuh agak berat lah gitu. Itu sih kalau untuk gerakan. Obat gerakan Itu gerakannya tuh yang ngelempar terus muter gitu ya Kak? Bukan? Semi melempar. Jadi lempar dikit, kita muter gitu. Kita muter. Gitu. Wah berarti harus nangkep kan? Harus nangkep. Waduh, Harus nangkep. Apaan tuh? keren banget. Iya. Kalau nggak Beneran tangkep, kayak gitu. kalau nggak ketangkep itu malu. Nanti nangis lagi. Ya, lelaki tidak bercerita. Bener. Lagi tidak bercerita mendadak udah lempar aja. Lempar keluar air mata tuh. Kalau secara mental gitu Kak ada nggak Kak yang susah dihadapi? Misalnya kayak ada salah satu sifat yang harus dimiliki sama mayoret yang Kakak tuh susah membangunnya gitu. Kalau untuk itu sih nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ada. Masya Allah. Oke. Oke. Sekarang mau nanya sama Kak Cayara. Boleh. Ya. Yeay. Iya kan? Sebenarnya apa sih yang kakak pelajari sebagai ketua OSIS nih? Ngelihat semangatnya Kak Harjun ini, sebenarnya apa sih yang kakak pelajari dari semangatnya Kak Harjun ini? Kalau misalnya dari yang aku pelajari nih ya dari Kak Harjun sendiri, dia tuh benar-benar sosok yang kayak disiplin banget lah. Terutama dia juga ikut ekskul marching band gitu kan. Dia juga bisa memimpin kelompok dengan baik dan juga dia tuh tadi bisa mengatur jadwalnya dengan baik walaupun dia ada latihan ataupun persiapan lomba, tapi kegiatan sekolah kan pasti padat kan ya, nggak mungkin jarang gitu sehari yang senggang tuh jarang banget gak Jarang sih, banget, pasti betul, padat betul, kan. betul. Ya betul. Gitu. Nah, dia juga bisa ngatur itu gitu. Jadi pastinya menginspirasi banget lah buat aku pribadi juga untuk di OSIS mungkin atau di kehidupan Ya. sehari-hari itu pasti menginspirasi banget. Ya betul. Karena secara hari ini tuh benar-benar bisa apa ya? Kayak dia tuh bisa memanage waktunya dengan Iya, baik, bener sumpah. banget. Iya. Itu skill yang sangat termasuk berharga. hal yang Iya. sulit gitu buat dipelajari sama yang lain. Betul. Iya benar-benar. Apalagi kan sekarang tuh kan udah banyak mau ujian-ujian ya. Ini Iya, kan udah bener bulan banget. apa nih udah bulan Mei ya kalau nggak iya Mei April Mei. Kadang, Ya lupa. Mei apa April? Mei ya benar Mei. kadang aku sering juga tuh kayak misal hari Minggu aku lomba, hari Seninnya ulangan. Aduh, itu Itu bener-bener berat. tekanan berat banget itu. Aduh itu kebayang tuh apa latihannya arah pulang gimana? Tuh, gimana tuh? Nggak tahu. Buka buku gitu. Sambil ngelempar mungkin sambil buka. Bener bisa. Trik baru tuh boleh tuh. Trik baru tuh. Dicoba. Juggling gitu ya. Tuh lucu tuh boleh. Ini ditujukan kepada semua mayoret di Indonesia. Coba. Boleh dicoba. Oke. Sekarang aku mau nanya ke Arjun lagi. Oke. Pesan apa sih Kak yang paling kamu inget
dari pelatih atau orang tua atau kakak kelas kamu atau temen deh gitu yang paling sampai sekarang tuh kamu masih inget gitu? Mungkin sebagai orang, mungkin sebagai mayoret, tapi apa satu hal yang pernah dikasih tahu ke kamu terus kamu tuh kayak wah iya gitu, terus kamu pegang sampai sekarang? Apa tuh, Kak? Kalau dari pelatih ada satu kata-kata pelatih saya. Apa tuh? Itu dia ucapkan saat saya ingin ini lomba provinsi. Jadi sebelum saya masuk ke arena pertandingan, dia sempat bilang saya jangan pernah takut untuk memulai. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin memulai sesuatu tuh jangan pernah setengah-setengah gitu. Terus kalau dari orang tua sih lebih ke spiritual sih gitu. Jadi kayak walaupun latihan utama tapi ibadah itu yang lebih utama lagi. Gitu. Jadi di atas latihan ada ibadah. Ada ibadah. Tuhan dulu. Kalau saya buat apapun seseorang, kalau Tuhan sudah tidak meridoi, ya Udah susah. sudah gitu. Rungkat. Betul. Macet jadinya ya. Jadi Tuhan dulu ya guys. Bener. Oke. Wah, ini keren banget nih. Berarti sampai sekarang masih sangat memegang teguh ya. Oh, harus. Wah, oke. Oke, aku mau nanya sama Kak Cayara. Boleh. Oke Kak Cayara, jadi kakak ada harapan nggak ke depannya buat Kak Harjun atau buat tim Marsi Band yang lain? Ada nggak sih harapan buat semoga mereka bisa lebih baik itu atau mungkin bisa lebih maju marching bandnya? Ada nggak harapan? Pastinya ada dong. Untuk semua ekskul juga pastinya ada. Cuman kalau untuk Kak Harjunnya sendiri dan tim marching band itu aku berharap semoga mereka lebih disiplin lagi latihannya gitu-gitu. Terus lebih banyak juga prestasi yang diraih. Mungkin nanti bisa lombanya naik jenjang nih, misal dari provinsi, nasional ke internasional gitu kan, kita nggak tahu kan. Amin. Dan juga aku berharap semoga ekskul marching band ini bisa membawa nama SMP Negeri 139 Jakarta menjadi lebih baik lagi gitu sih paling. Benar-benar. Wah, nanti bisa keren tuh ya mengibarkan bendera merah putih. Amin. Sangat-sangat proud. Oke. Mau nanya sama Kak Harjun lagi. Boleh. Banyak nanya ya, mumpung ada orangnya gitu. Kan pasti kalau mau nampil itu kan pasti gugup ya, Kak. Betul. Ya kan? Gimana sih kalau kakak pribadi tuh ngatasinnya gimana sih? Kalau saya pribadi sih biasanya saya banyakin ngobrol sama temen gitu. Jadi biar rasa gugup, rasa takut tuh hilang gitu. Tapi kalau misalkan nggak berhasil juga, nah saya keluarin pas lagi lomba. Jadi sebelum pasukan masuk kan itu mayoret pasti mengarahkan anggotanya tuh. Kayak biasanya maju dulu, teriak dulu tuh maju jalan. Nah di situ saya biasanya ngeluarin unek-unek saya, ngeluarin ketakutan saya di situ. Jadi biar lebih pede lah gitu pas masuk gitu. Teriaknya dengan penuh hati ya, sepenuh hati. Betul. Langsung maju. Langsung nonton banget ya. Nonton Apple banget. Dari tadi kan kita udah ngomongin nih lomba-lomba ini. Aku tuh kepo sebenarnya acaranya tuh gimana sih gitu. Terus aku ada dibisik-bisikin sama burung. Ada dokumentasinya nih. Langsung lihat. Wah, merajut prestasi sebagai mayoret. Cakep. Gemes. Boleh. Suaranya gemes. Apa ini, Kak? Itu pas lagi latihan rutin yang di itu. Ini lagi serah terima alat. Itu serah terima alat tuh bener-bener dikasih alat ya, Kak? Dilempar. Oh dilempar? Dilempar alatnya. Beneran? Iya, dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Dilempar. Harus nangkap. Kayak misalkan kalau ada drums itu dilempar. Gimana? Ada drumnya gitu yang buat kalau mukul drum tuh dilempar? Enggak. Kalau drum lebih sopan ngasihnya. Baik ya. Kalau mayoret biar mentalnya kuat ya. Kuat. Jadi dilempar gitu. Langsung melatih ya. Langsung melatih mental. Oke. Wah, aku baru tahu loh ini. Kirain tuh ngasihnya tuh kayak ala-ala ngasih pedang gitu. Enggak. Gini. Oke, lanjut. Oke. Kayak itu ada Oh my God. pembukaan atlet Poprov DKI itu. Yang sebelahnya juara apa nih, Kak? Juara umum 3 itu tingkat provinsi. Keren. DKI berarti ya. Iya. Oke. Lanjut. Apa ini? Wah, Nah, itu dia. Keren banget. Yang kiri ya, ini kiri ya? Iya. Itu apa tuh, Kak? Pas lombanya. Yang mana kiri ini? Yang kiri, yang Iya, itu foto. pas lagi lombanya. Pas ini lagi serah terima piala. Itu pas menang itu, Kak. Itu pas menang itu. Itu juga geter itu.
Bacanya gitu ya. Padahal kan saya udah tahu kan itu stick jatuh kan. Pas diumumin juara 1 kategori mayoret SMP Negeri 135 Jakarta. Saya jalan sambil begini. Tembak duluan. Wah, sangat apa nerve wracking apa tuh, Bener. sangat dakdikdukser. Oke, lanjut. Oke, udah habis. Wah, Wah. padahal masih mau lihat lagi. Nanti kita bagi-bagi lagi. Tapi itu apa kan kakak bilang tuh sticknya jatuh ya pas Sticknya lomba. Hmm. Itu pasti kakak sekeren apa itu bisa sampai juara 1 walaupun sticknya jatuh. Oh, seingat saya nih, saya waktu sticknya jatuh, saya improve. Jadi posisi saya ngambil stick itu sambil handstand. Masya Ya. Allah. Jadi Nice. dari handstand itu kan berarti posisi kakinya di atas kan? Iya, iya. Habis handstand, turunnya kayang. Mantap. Jadi- Improvisasi. Ya, improvisasi. Wah, mendadak jungkir Iya, balik. bener. Jadi jungkir balik. Wah, keren banget. Jadi- Aku kayaknya gak kepikiran deh kayaknya kalau di situ. Langsung freeze. Panik ya. Langsung ke freeze. Iya, makanya langsung freeze. Wah, kepikiran loh. Soalnya emang jadi mayor itu harus pinter-pinter caper gitu. Caper. Cari perhatian sama juri. Betul. Oke. Kan kita tadi udah lihat-lihat PPT-nya, kita udah lihat-lihat lombanya nih ya kan. Sekarang aku mau nanya sama Kak Cayara sama Kak Harjun. Langsung nih Apa dua-duanya tuh? nih. Sebenarnya arti mengukir prestasi buat kalian tuh apa sih? Oke. Boleh buat Dari kalian mana? pribadi atau mungkin diri kalian sebagai pemimpin, kan sama-sama pemimpin ya. Iya, Dan kan Kak Cayara ketua OSIS ya. Boleh, siapa duluan? Sebenarnya Tuh, boleh. oke, Boleh, ladies first. Ladies first. Yes, ladies first. harus baik-baik mengalah ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku pribadi, mengukir prestasi itu bukan cuman masalah kita menang perlombaan, terus dapat piala, terus dapat sertifikat, bukan cuman itu. Tapi mengukir prestasi itu lebih ke kayak kita punya mimpi, kita juga harus berusaha, kita juga harus kerja keras, dan kita nggak boleh pantang menyerah. Karena kalau misalnya kita punya mimpi, terus kita gampang nyerah, atau kita males-malesan nih buat gapai mimpi itu, pastinya mustahil gitu mimpinya buat kecapai gitu. Jadi menurut aku pribadi, mengukir prestasi itu bukan hal yang mudah lah gitu, tapi pasti semua orang bisa. Ini kata-kata motivasi yang sangat keren ya. Betul. Ini udah mengguncangkan saya ini. Kalau Kak Harjun gimana nih? Kalau dari saya mengukir prestasi ya, saya setuju sih sama Cayara, sama pendapatnya Cayara. Kalau bagi saya mengukir prestasi itu bukan hanya sekedar mendapatkan suatu penghargaan gitu, bukan hanya sekedar mendapatkan pencapaian, tetapi proses dibalik itu semua. Karena proses itu yang lebih mahal gitu dibandingkan hasil yang kita dapat. Betul. Karena Betul. ada pepatah yang mengatakan it's not where we go, it's the friends we meet on the way. Iya, mantap. Mantap. Quotes of the day. Kata-kata ini. 100.000 kata-kata. Waduh. Kayaknya mikir dulu. Oke. Kalau itu kan arti mengukir prestasi gitu. Tapi kan pasti mengukir prestasi itu kan perlu sangat banyak latihan, sangat panjang prosesnya, ya nggak sih Quinza? Ya kan? Ya, prosesnya Mau- pasti panjang lah ya. Betul, mau menang apapun tuh pasti prosesnya sangat amat panjang. Ya, dan gak mungkin langsung menang gitu aja. Betul. Terus gimana sih kalau Kak Cayara dan Kak Harjun kalau misalnya mau meraih sesuatu atau misalnya mau lomba nih, kalian tuh latihannya gimana sih dan gimana kalian membagi waktunya nih? Mungkin berbagi tips karena jujur aku juga butuh perlu tahu caranya nih gimana biar bisa ngebalance atau bisa memastikan kalau tanggung jawab itu nggak ditinggalkan sambil latihan gitu. Boleh siapa Kak Harjun duluan? Kalau Kak aku Cayara? mungkin tadi sudah disinggung ya, cara ya bikin jadwal, bikin schedule gitu, dan menetapkan skala prioritas gitu. Jadi misal hari ini saya ada latihan drum band, tapi hari esok ada acara OSIS, ya saya harus ke OSIS dulu begitu kalau dari saya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari aku nih, mirip-mirip sih sama Kak Harjun, cuman bedanya mungkin aku di sini nambahin aja kali ya. Aku juga terkadang bikin kayak skala prioritas. Jadi yang mana nih yang harus diduluin dan yang mana nih yang harus nantian dulu deh gitu. Dan aku juga biasanya bikin di Google Calendar atau di kalender itu kita bikin kayak misal hari ini tanggal 28 ada
kegiatan OSIS, atau tanggal 29-nya ada apa namanya kegiatan latihan ekskul gitu. Nah, di situ aku nulis kayak biar inget gitu. Kan kadang manusia suka Ada lupa nih. lupanya, Iya, ada betul. lupa. Ya, tempatnya lupa. Betul, betul, betul. Jadi mungkin di situ kita bisa tulis misal 28 ada kegiatan OSIS, 29-nya ada kegiatan ekskul, jadi gitu. Dan juga mungkin aku harus tahu kira-kira aku mau ngapain dari jauh-jauh hari nih, biar nggak dadakan gitu sih kalau dari aku. Gitu ya. Oke, aku juga jujur aku udah berusaha menggunakan nih metode ini gitu ya membuat jadwal. Tapi kayaknya tuh aku agak nyangkutnya tuh kadang-kadang suka lupa ngelihat. Iya, betul. Iya, Kadang-kadang tuh kan udah nyatet nih, pas diinget, duh catatannya di mana ya? Gitu kan. Ditelan bumi tau. Iya, tuan bumi. Yang tahu hanya malaikat dan Allah. Nanti pas acaranya udah selesai ketemu lagi. Iya. Banget sumpah. Itu nyebelin sih. Itu nyebelin sih. banget. Nyebelin. Karena kan tahu gitu, ya ternyata di situ udah gitu pasti ketemunya di mana? Di rak. Aduh, keselip gitu ya. Bener. Keselip di mana gitu kan, keselip di buku lah, keselip di mana lah, ternyata ya di situ dia. Ya benar-benar. Aku juga kayak gitu. Dan ketemunya di tempat yang nggak kita sangka-sangka gitu. Antara yang nggak Diselipan disangka-sangka. buku. Iya, diselipan buku sumpah. Itu sakit hati banget sumpah. Pas lagi sibuk mau nyari nih jadwal, kok nggak ada. Pas udah selesai, iya, udah. Sumpah, sakit hati banget. Kayak nemu harta karun Ya, ya. bener. Duh, sedih banget itu sih. Tapi aku tuh lagi asik sebenarnya tahu ngobrolnya. Tapi aku Kita udah mau waktunya udah habis. Waduh ya. Sedih banget. Mungkin sebagai penutup nih, aku mau nanya dari Kak Harjun dan Kak Cayara, boleh berbagi pesan, kesan, harapan, kata-kata mutiara boleh, kata-kata motivasinya buat sobat pintar yang ada di rumah. Boleh siapa duluan, Kak Cayara, Kak? Boleh. Oke, siapa nih? Sweet. Nah, Oke. Kak Harjun duluan. Oke. Oke. Boys, Kak Harjun duluan apa Kak Cayara? Boys first. Boys first ya. Gantian ya. Gantian. Gantian. Bukan ladies first nih. Ada apa? Saran apa? Harapan, kesan, Harapan. pesan, saran boleh atau Oke, kata-kata pesan deh. mutiara. Pesan untuk apa? Bin- Siswa-siswa di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari situlah kita bisa apa? Ngukir-ngukir prestasi-prestasi kita, bisa nyari fashion kita tuh sebenarnya di mana sih? Terus kita tuh sebenarnya mumpuni di bidang mana? Jadi jangan pernah takut untuk mengeksplorasi dunia luar. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Kalau Kak Cayara? Silakan. Kalau dari aku pribadi, pesan-pesannya untuk siswa-siswi di luar sana, jangan mudah menyerah. Karena semua hal itu tadi benar banget perlu dicoba, dan jangan mudah menyerah atas suatu kegagalan. Karena kegagalan juga bagian dari suatu proses gitu. Kalau kita belum mengalami kegagalan, rasanya kayak nggak afdol gitu nggak sih prosesnya. Benar. Nah, jadi kita harus jangan pantang menyerah dan terus cari sumber semangat dari manapun itu gitu. Oke, wah keren banget nih. Keren banget. Sangat-sangat keren. Kata-kata motivasi buat gue. Oke, jadi makasih ya buat kata-katanya sama harapan buat sobat pintar di rumah sana. Jadi makasih ya kakak-kakak yang udah mau bagi waktunya buat datang sini, terus mau berbagi pengalaman ke sobat pintar yang ada di rumah. Oke. Buat sobat pintar yang mau juga menjadi bintang tamu di Biskopaja, kamu bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi 0877 3996 2161. Atau kamu bisa follow Instagram @dolanpodcast dan Jack Distik TV. Oke, dan jangan lupa subscribe channel Just Dikit TV dan Dolan Podcast ya. Oke. Akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Aulia Zahra. Dan aku Kenza Yasmin, beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri ya. Sampai ketemu jumpa lagi di Biskopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.